kan warnanya akan menjadi lebih pudar. Bil, Yang awalnya kan? yang jiwa. Yang awal ini. Yang awal ini. Ketika asam warnanya kan ini relatif lebih pudar. Warnanya ini. Lalu kalau yang basah ini Baik mana? yang ini cenderungan keseluruhan lalu berdasarkan ini tumbuhan mana yang paling bagus. Kalau ungu, ya. Kenapa kalau ungu? Karena tuh warnanya berbeda ya ketika dia bersentuhan dengan asam, basa, dan garam itu warnanya berbeda dari warna asam. Kalau yang lain kan ini hanya garam aja yang bisa, asam aja. Ini warnanya masih sama hijau. Yang ini boleh lah, tapi hanya untuk menguji asam. Kalau basa masih relatif sama. Ini bisa menguji asam, ini bisa menguji asam. Kalau basa bisa kan, warnanya masih relatif sama. Garam pun hampir sama. Kecuali kalau ungu itu beda warnanya tuh bagus. Ya ungu, ini apa? Ini hijau, ini biru ya. Itu bagus. Keempat, apa tantangan hambatan dalam menentukan warna? Karena warna beda-beda kan. Walaupun kelihatannya sama, tapi dia mempunyai warna yang nama warnanya yang berbeda. Syarat apa syaratnya? Terjadi perubahan warna apabila indikatornya diukur. Nah, kalau ungu itu bisa digunakan sebagai indikator yang baik karena dia memberikan warna beda dari asam di basa juga garam. Ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan yang kita pernah di kelas. Kesimpulan kesimpulannya apa? Membuat menguji indikator basa dari bahan alami. Jadi kita bisa menguji bahan asam larutan asam basa garam menggunakan bahan alami. Itu tujuannya. Jadi bukan hanya pakai indikator yang sudah ada, tapi pakai indikator alam kita buat sendiri itu bisa digunakan sebagai alat uji mana asam, mana basa, mana garam. Oke, dilengkapi tujuannya. Terima kasih sudah praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Perkenalkan anggota kami. Nama saya Amelia Priyanti. Nama saya Dewi Diana. Saya Duli Nova. Saya Wilda Dinda. Saya Widya Ningsi. Saya Nisa. Oke, di sini kita akan mempresentasikan hasil praktikum kemarin kami. LKPD indikator bahan alam. Landasan teori. Di alam terdapat jutaan senyawa, beberapa diantaranya mempunyai sifat asam, basa, dan netral. Asam merupakan zat melepaskan ion hidrogen. Ketika tercampur dengan air, basa merupakan zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH ketika bercampur dengan air. Sifat asam dan basa suatu zat dapat diketahui menggunakan sebuah indikator, baik berupa indikator alami ataupun indikator sintetis. Indikator asam basa merupakan suatu zat organik yang berwarnanya bergantung pada konsentrasi air atau pH dalam larutan. Dengan munculnya warna indikator, hal tersebut menunjukkan kesamaan atau kebasahan dari suatu larutan. Indikator asam basa mempunyai dua warna yang berbeda, yaitu pada pH rendah dan pH tinggi. Indikator yang sering digunakan antara lain kertas lakmus, phenolphthalein, dan bromtimol biru. Indikator ini biasanya dikenal sebagai indikator sintetis. Indikator alami berasal dari tumbuhan yang mengandung senyawa yang dapat bereaksi sebagai indikator. Tumbuhan memiliki pigmen sehingga ketika diekstrak menghasilkan berbagai warna, contohnya kelopak bunga sepatu dan kunyit. Indikator asam basa yang baik adalah zat warna yang memberi warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. 2. Alat dan bahan. Alat: plat tetes, palu dan mortar, pipet tetes, botol semprot. Bahan yaitu terdiri dari kunyit, bunga sepatu, buah naga, bunga hanjuang, kol ungu, dan daun lalaban.
3. Langkah kerja dan pengamatan. 1. Cuci bersih alat bahan alam yang akan digunakan. 2. Siapkan 4 tetes lalu beri nama di bagian atas asam, basa, dan garam. Di bagian samping nama bahan alam yang akan diuji. 3. Ambil satu bahan alam secukupnya, ditambah sedikit air lalu gerus menggunakan palu dan mortar untuk diambil ekstraknya. 4. Ambil ekstrak bahan alam tersebut menggunakan pipet dan teteskan di atas plat tetes sesuai namanya. 5. Cuci bersih palu mortar dan pipet tetes. Ulangi langkah di atas untuk bahan alam selanjutnya. 6. Ambil larutan HCl sebanyak 2 tetes, simpan di atas plat tetes sesuai namanya. 7. Cuci pipet tetes, lalu ambil larutan NaOH2 tetes dan simpan di atas plat tetes sesuai namanya. 8. Lakukan pengujian bahan alam, ambil salah satu bahan alam dan teteskan sebanyak 2 tetes di atas larutan HCl lalu larutan NaOH. 9. Amati perubahan warnanya lalu catat di tabel pengamatan atau lakukan langkah berikut untuk bahan alam selanjutnya. 10. Cuci bersih semua alat yang sudah digunakan dan simpan di atas meja. 4. Tabel pengamatan. 1. Unit. Warna indikator awal orange. Larutan asam warna awal bening, warna akhir kuning. Larutan basa warna awal bening, warna akhir coklat sirina. Larutan garam warna awal bening, warna akhir kuning mustard. 2. Bunga sepatu warna indikator awal abu-abu batu. Larutan asam warna awal bening, warna akhir merah jambu. Larutan basa warna awal bening, warna akhir hijau olive. Larutan garam warna awal bening, warna akhir abu. 3. Buah naga warna indikator awal medium violet red. Larutan asam warna awal bening, warna akhir ungu plum mulia. Larutan basa warna awal bening, warna akhir ungu eggplant. Larutan garam warna awal bening, warna akhir pink pusila. Indikator bahan alam hanjuang warna indikator awal hijau lumut. Larutan garam warna awal bening, warna akhir orange coral. Larutan basa warna awal bening, warna akhir hijau olive. Larutan garam warna awal bening, warna akhir hijau olive. 5. Kol ungu warna indikator awal ungu iris. Larutan asam warna awal bening, warna akhir pink cerah. Larutan basa warna awal bening, warna akhir hijau aquamarine. Larutan garam warna awal bening, warna akhir biru sky. 6. Daun lalap warna indikator awal hijau tua. Larutan asam warna awal bening, warna akhir hijau dendles. Larutan basa warna awal bening, warna akhir yellow green. Larutan garam warna awal bening, warna akhir olive cream. 5. Pertanyaan. 1. Bagaimana kecenderungan warna indikator alami jika diteteskan pada larutan asam? Indikator alami jika diteteskan pada larutan asam warnanya akan menjadi lebih pudar. 2. Bagaimana kecenderungan warna indikator alami jika diteteskan pada larutan basa? Indikator alami jika diteteskan pada larutan basa warnanya akan menjadi lebih pekat dibandingkan larutan asam. 3. Berdasarkan hasil percobaanmu, ekstrak tumbuhan manakah yang paling baik digunakan untuk membedakan larutan asam dan basa? Jelaskan jawabanmu berdasarkan data yang kamu peroleh dalam percobaan. Menurut kami, tumbuhan atau bahan yang paling baik digunakan untuk membedakan larutan asam dan basa adalah kol ungu, karena warnanya dapat dibedakan setiap larutannya. 4. Apa tantangan dan hambatan yang kamu jumpai pada praktikum tadi? Yang pertama adalah menentukan warna, yang kedua ada beberapa bahan yang sulit dihaluskan. 5. Apa syarat sebuah bahan bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Yaitu terjadinya perubahan warna apabila indikator diteteskan pada larutan asam maupun basa. 6. Kesimpulan. Berdasarkan data pengamatan analisis data, maka kesimpulan pada kegiatan praktikum kali ini adalah untuk membedakan larutan asam basa dan garam dari indikator bahan alami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.